Halo teman-teman semua, ikuti kita yuk dalam petualangan bercerita. Di sini kita akan belajar tentang identifikasi kasus, suatu permasalahan, penyebab dan solusinya. Kita simak bersama yuk. Yuk teman-teman, kita masuk ke kasus pertama. Dalam percakapan guru dan muridnya, seorang anak bercita-cita menjadi seniman penyanyi, namun dijatuhkan oleh gurunya sendiri dan teman-temannya pada saat ia kecil bersekolah di SD. Dengan begitu, ia berpindah impian untuk menjadi dokter saja. Karena tidak ingin bohongi teman dan gurunya, ia berjanji akan menjadi seorang dokter. Dan ia memutuskan untuk sekolah dan kuliah di jurusan kedokteran. Namun saat sejak kuliah, ia mengalami gangguan mental. Hal ini terjadi karena seorang anak tidak ingin dijatuhkan dan dihina oleh orang-orang sekitarnya tentang apa yang ia cita-citakan, dan ia memaksakan kemampuannya di bidang lain agar semua orang tetap memujinya. Namun mentalnya seakan lemah saat sejak kuliah karena ia memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Solusi untuk suatu kasus seperti ini adalah seorang guru atau pendidik harusnya lebih bijak dalam memberi tanggapan dan harus menghargai profesi yang diinginkan oleh muridnya. Dan pendidik harus bisa memperluas lagi pengetahuan tentang keprofesian seseorang. Oke teman-teman, kita lanjutkan yuk ke kasus yang kedua. Adanya penerapan aturan sekolah yang dimulai pada pukul 5 pagi di wilayah NTT, dan itu sudah diterapkan oleh beberapa sekolah di NTT. Namun, berjalannya waktu, hal ini membuat masyarakat tidak nyaman dan melaporkannya. Dengan hal tersebut, pemerintah akhirnya merubah keputusan untuk memindahkan jam sekolah dimulai pada pukul 5.30. Hal ini terjadi karena pemerintah NTT ingin masyarakatnya, khususnya penerus generasi bangsa, untuk bisa lebih disiplin dalam segala hal. Namun yang salah adalah pemerintah terlalu berlebihan dalam membuat aturan tanpa memikirkan rakyatnya. Sebagai seorang pemimpin harus lebih bijak dalam menerapkan sebuah aturan. Bukan hanya kesejahteraan yang ia inginkan, namun juga harus memikirkan rakyatnya, terutama harus bersikap adil dalam menjalankan tugasnya. Wah, ternyata seru juga ya meneliti sebuah kasus. Kita lanjutkan yuk ke kasus yang ketiga. Adanya kasus kelitih terjadi yaitu pada anak remaja SMA di Magelang. Dalam arti kriminalitas, itu terjadi karena adanya tekanan akibat minuman keras yang dikonsumsi dua pemuda tersebut, sehingga membahayakan warga dan mengancamnya dengan senjata celurit. Faktor penyebab terjadinya hal tersebut adalah kelalaian orang tua dalam menjaga dan mendidik anak-anaknya, sehingga saat anaknya semakin tumbuh besar, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan di luar kendali kita. Dengan begitu, solusinya adalah kita sebagai calon orang tua dan calon pendidik harus lebih hati-hati dalam mendidik anak dan harus lebih ketat dalam menjaganya, agar kelak dewasa tidak terjerumus kepada pergaulan bebas dan perilaku kriminalitas. Tuh dek, makanya harus hati-hati ya jika bermain. Jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Teman-teman, simak cerita berikutnya yuk. Munculnya robot pembantu segala solusi persoalan, yaitu yang bernama ChatGPT, yang saat ini sudah digunakan oleh sebagian besar pelajar mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Hal ini sama dengan perkembangan zaman dan didasari dengan segala hal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Adanya sekolah atau guru hanya sebatas formalitas, karena sudah hampir segala sumber ilmu pengetahuan sudah tergantikan oleh internet.
Hal ini terjadi karena pemuda zaman sekarang sudah disebut sebagai Gen Z, yaitu generasi pemuda yang saat ini hanya ingin serba instan, cepat, mudah, dan simpel. Sehingga adanya buku dan berbagai sumber pembelajaran sudah jarang diminati oleh para pemuda, melainkan terpaku pada perkembangan teknologi atau internet. Maka dari itu, ayo terapkan pendidikan digital literasi, yaitu memastikan anak muda memahami risiko dan manfaat dari teknologi, serta bagaimana menggunakan internet dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang kedua, libatkan dalam aktivitas di luar ruangan, yaitu menggalakkan anak muda untuk terlibat dalam kegiatan di luar ruangan, seperti olahraga, seni, sukarelawan, untuk memperluas minat dan keterampilan mereka di luar dunia digital. Wah, tidak terasa ya, sudah di penghujung cerita. Mari kita lanjut ke cerita berikutnya sebelum mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Era globalisasi memang menjadi bagian dalam peradaban manusia. Perkembangan teknologi yang ada membawa dampak yang begitu besar dalam kehidupan. Semua yang serba digital memang mempermudah karena mempercepat penyelesaian pekerjaan manusia. Oleh karena itu, teknologi hampir digunakan dalam segala bidang kehidupan manusia. Di era yang serba digital, tentunya media yang digunakan juga berbeda. Buku sebagai sumber bacaan sudah mulai tidak banyak digunakan. Semua materi dan informasi yang dibutuhkan dengan mudah bisa ditemukan di internet. Pengawasan guru dan orang tua tetap terlibat dalam kehidupan anak muda dengan mendengarkan dan memberikan dukungan, serta menetapkan batasan sehat terkait penggunaan teknologi. Yang terakhir ada promosi keseimbangan, mendorong kehidupan seimbang antara waktu online dan offline, dengan memastikan anak muda memiliki waktu untuk istirahat, relaksasi, interaksi langsung dengan keluarga dan teman-teman. Hai teman-teman, bagaimana ceritanya? Seru kan? Aku akhiri perjumpaan kita kali ini ya. See you, goodbye.